Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua di momen yang luar biasa ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kekuatan kita sehingga kita dapat selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita semua kelak mendapat predikat orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Pemirsa, pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan suatu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 133. Siapakah ayah yang berhasil? Siapakah ayah yang gagal menurut Al-Quran? Ayah yang berhasil bukanlah ayah yang membawa anaknya mendapat gelar S1, S2, dan S3. Bukan itu takaran dan ukurannya. Jadi kalau suatu hari nanti anak kita pulang sekolah lalu membawa rapot dan hasil rapotnya itu luar biasa bagusnya, jangan bilang, oh ini anak bapak, ini anak ayah, ini bukan anak ibu. Bukan ini yang dimaksud. Kalau itu semua adalah gurunya yang mengajarkan. Lalu apa kurikulum seorang ayah? Apa ukuran seorang ayah itu dikatakan sukses? Siapa yang ayah nanti meninggalnya dalam keadaan tentram karena sudah sukses menjadi seorang ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idza hadhara ya'qubal maut idz qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kau saksikan wahai Muhammad ketika Yakub sebagai seorang ayah jelang kematiannya, ketika sakaratul maut sebentar lagi merenggutnya, bagaimana situasi yang dihadapi oleh Yakub ketika memikirkan anak-anaknya. Satu evaluasi, satu pertanyaan saja diajukan oleh Yakub. Apakah bakal tentram matinya ataukah sengsara di akhir hayatnya? Satu pertanyaan itu diajukan oleh Yakub. Ma ta'buduna min ba'di? Anakku, siapakah gerangan yang engkau sembah selepas kematian ayah? Yakub sukses menjadi ayah karena anaknya menjawab 3 dari 1 pertanyaan. 3 itulah yang menjadi ukuran apakah ayah menjadi ayah yang sukses atau menjadi ayah yang gagal. Anaknya menjawab, qalu na'budu ilahak. Kami akan menyembah Tuhan ayah. Kenapa dia katakan kami akan menyembah Tuhan ayah, bukan kami akan menyembah Allah? Karena ayahnya yang menanamkan la ilaha illallah ke dalam jiwa anaknya. Ini tugas utama seorang ayah. Dan ayah menjadi terhormat jika yang pertama kali ditanamkan dalam jiwa anak-anaknya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ayah akan senantiasa dihormati oleh anak-anaknya, walau saat ini mungkin kecewa. Suatu saat nanti bisa saja ayahnya meninggal dunia, tapi anak-anaknya akan bangga pada ayahnya. Karena apa? Asyhadu an la ilaha illallah.
Disinilah Yakub sukses. Bahkan bukan cuma itu. Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan kakek ayah Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak. Kenapa nama keturunan ayah yang disebutkan? Karena anaknya bangga pada ayahnya. Anaknya hormat pada ayahnya. Tahukah kenapa anak-anak ini bangga dan menghormati ayahnya? Karena senantiasa la ilaha illallah yang ditanamkan ke dalam jiwa anak-anaknya. Yang kedua, ilaha wahidah. Tidak cukup hanya menanamkan tauhidullah pada anak-anaknya, tetapi membentengi anak-anaknya dari kemusyrikan. Ini tugas ayah. Ayah harus menjadi seorang penentu. Tidak berarti kalau anak kita sudah sekolah terus bebas dari kesyirikan. Kesyirikan zaman sekarang tidak sama dengan kemusyrikan pada masa lalu. Kemusyrikan materialisme, kemusyrikan sekularisme, kemusyrikan hedonisme. Inilah menggantikan kemusyrikan tradisional masa lalu. Dulu memang orang-orang mempersembahkan kepala kerbau. Tetapi sekarang orang-orang mengorbankan harga dirinya demi harta. Rela korupsi. Tidak malu menggunakan harta yang haram karena sudah terlanjur menuhankan harta benda. Inilah kemusyrikan yang luar biasa. Belum lagi kemusyrikan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih takut kepada hantu. Cintanya kepada pacarnya mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas orang tua, tugas para ayah membentengi anak-anaknya dari kemusyrikan. Yang ketiga ini yang dikatakan paling berat ini. Wa nahnu lahu muslimun, kata anak-anaknya seperti itu. Dan hanya kepada Tuhan ayah, Tuhan kakek kami mengikat diri dengan aturan syariatnya. Tugas berat yang terakhir seorang ayah adalah bagaimana agar anak-anak kita mau mendisiplinkan diri dengan ibadah. Bagaimana anak-anak mau terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dia mentaati syariat Islam. Mudah-mudahan kita semua, generasi-generasi kita semua selalu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kitalah menjadi orang tua dan ayah-ayah yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian obrolan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamu